Jamaah umroh ini tiba-tiba muntah-muntah sampai lemas saat pergi umroh di Tanah Suci. Ternyata gara-gara hal yang sangat mengejutkan ini. Banyak umat Islam yang ingin bisa melaksanakan ibadah ke Tanah Suci, baik itu umroh ataupun haji. Melakukan ibadah di Tanah Suci dengan tenang dan lancar adalah impian banyak orang. Di Tanah Suci kita bisa mendapat pahala yang berlipat ganda saat melakukan ibadah di sana. Nah, kisah kali ini tentang seorang wanita jemaah umroh yang ingin melakukan ibadah dengan tenang di Tanah Suci malah mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Wanita ini tiba-tiba muntah-muntah tanpa henti sampai badannya jadi sangat lemes. Ternyata penyebabnya sangat-sangat mengejutkan. Pokoknya tonton video ini sampai selesai ya sobat, supaya tidak gagal paham. Ada seorang wanita yang pergi umroh, sebut saja namanya Erna. Pergi ke Tanah Suci merupakan cita-citanya sejak lama. Setelah menabung, akhirnya kesampaian juga cita-cita Erna untuk pergi umroh itu. Nah, singkat cerita, setelah semuanya siap, Erna pun tinggal berangkat ke Tanah Suci. Erna pun bergabung dengan rombongannya dari kota asalnya. Rombongan umroh itu berangkat menggunakan bis menuju Bandara Soekarno-Hatta. Namun ketika naik pesawat itulah, Erna tiba-tiba mengalami hal yang sangat mengejutkan dan membuat geger semua orang. Erna tiba-tiba muntah-muntah tanpa henti. Namun tidak ada yang dikeluarkannya. Hanya muntah-muntah saja, kayak seperti muntah angin gitu. Orang-orang di sekitarnya pun panik melihat keadaan Erna. Sejak pesawat mulai terbang, Erna langsung muntah-muntah tanpa henti. Orang-orang mengira Erna mungkin masuk angin atau mabuk pesawat terbang. Tapi anehnya yaitu tadi, tidak ada yang keluar dari muntahan Erna itu. Cuma kayak huek-huek gitu aja. Nah, wanita yang duduk di samping Erna mencoba memijiti dan memberi Erna minum. Para pembimbing umroh pun juga turun tangan membantu menenangkan Erna. Namun upaya itu sia-sia. Erna tetap saja muntah-muntah terus-menerus ketika di pesawat terbang. Dalam perjalanan 10 jam di pesawat dari Jakarta menuju Jeddah Arab Saudi itu, Erna terus-terusan muntah. Nah, setelah pesawat mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, barulah Erna berhenti muntah. Namun keadaan Erna jadi lemah sekali, bahkan dia terlihat sangat pucat. Nah, setelah itu Erna dan jamaah lain pun menuju Mekah dengan naik bis. Ternyata sesampainya di hotel di Mekah, keadaan Erna makin tak karuan. Kalau tadi muntah-muntah, nah di hotel di Mekah ini Erna malah teriak-teriak. Ternyata Erna kesurupan. Ya, dalam kesurupan itu Erna terus memanggil-manggil nama seseorang. Dan ternyata hal mengejutkan telah menjadi penyebab keanehan-keanehan Erna ini. Kira-kira apa ya yang menjadi penyebab Erna seperti itu? Pokoknya tonton video ini sampai selesai ya sobat, supaya tidak gagal paham. Berbagai pengalaman bisa dirasakan jamaah umroh ketika berkunjung ke Tanah Suci. Baik itu pengalaman menakjubkan atau bisa juga tidak mengenakan. Pengalaman kurang menyenangkan pernah dialami salah satu jamaah umroh ketika mengunjungi Jabal Rahmah. Sesampainya di sana, ada 3 jamaah umroh yang tidak turun dari bis. Ketiganya memilih untuk menunggu, sementara jamaah lain pergi menuju Jabal Rahmah. Salah satu dari jamaah umroh itu pergi ke toilet yang ada di dalam bis. Dalam kondisi mesin masih menyala, toilet itu tentu saja masih dapat mengalirkan air. Tanpa diketahui kedua jamaah yang lain, jamaah yang satu ini ternyata masih ada di dalam toilet bis. Sedangkan kondisi mesin bis sudah dimatikan sama si supir. Sebut saja nama jamaah umroh yang terkunci di dalam toilet bis ini adalah Sari. Sari terkejut ketika mesin bis sudah dimatikan sama si sopir. Air di toilet yang tadinya mengalir mulai berhenti. Dan parahnya, pintu toilet langsung dikunci sama sopir. Sari pun panik karena terkunci di dalam toilet. Sementara udara di toilet mulai terasa pengap dan panas. Nah, seketika Sari pun berusaha keluar dengan teriak dan menggedor pintu toilet.
Untung saja teriakan dan geduran pintu itu terdengar sama kedua jemaah lain, yaitu temannya Sari tadi yang telah ada di luar bis. Kedua jemaah itu lantas berusaha menolongnya. Mereka berdua menghampiri sang supir dan mengatakan kalau Sari terkunci di toilet. Namun alih-alih memberi pertolongan, supir tersebut malah marah-marah karena menurutnya seharusnya toilet bis tidak digunakan saat mesin tidak dinyalakan. Dua temannya Sari ini kemudian mencoba membuka kunci gembok pintu toilet dengan peniti. Namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Kedua temannya Sari ini lalu kembali menghampiri si sopir. Mereka memohon untuk dibukakan pintu toilet bis itu. Meskipun sang sopir akhirnya mau membukakan pintu toilet, namun si sopir itu masih marah. Bahkan si sopir itu sempat menendang keras pintu toilet itu sebelum membukakan kuncinya. Sopir yang sangat emosian. Nah, mengalami kejadian tersebut, Sari lantas berpikir dan mengucapkan istighfar. Lalu teringat bahwa ia pernah mengunci seseorang ketika di kantornya tanpa mengetahui ada orang di dalam ruangan tersebut. Saya ketika di kantor pernah mengunci sebuah ruangan dan saya tidak tahu ternyata di ruangan itu masih ada orangnya. Mungkin Allah mau membalas perbuatan saya, ujar Sari dengan penuh penyesalan.